Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mala Kumalasari, guru bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi bagian 2. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi bagian 1, yaitu tentang kata, frasa, dan afiksasi. Untuk bagian 2, saya akan menjelaskan tentang kalimat deskripsi, kalimat definisi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Pertama saya akan menjelaskan tentang kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat pokok atau ide pokok dari sebuah paragraf, bisa berupa pengertian. Jadi dari sebuah paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, salah satu kalimatnya adalah kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini bisa berupa pengertian atau ide pokok dari paragraf tersebut. Contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berikut contoh lain dari kalimat definisi. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, ini beberapa contoh kalimat definisi ya. Kalian juga bisa membuat contoh kalimat definisi. Nah, kalimat selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang mendeskripsikan atau menggambarkan kalimat utama. Kalimat deskripsi bisa disebut juga kalimat penjelas dalam paragraf. Jadi kalau tadi kalimat definisi sebagai kalimat utamanya, nah kalimat deskripsi ini sebagai kalimat penjelasnya. Contoh kalimat deskripsi, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Jadi pada kalimat deskripsi ini menjelaskan atau menggambarkan dari wayang. Nah, pembuatannya dan bagaimana bentuk dari wayang ini. Sedangkan kalimat yang tadi itu merupakan kalimat definisi, pengertian dari wayang sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang dibentuk oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Dalam kalimat simpleks biasanya hanya memiliki satu predikat. Contoh, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Nah, wayang tersebut adalah subjek, berbentuk predikat. Pipih pelengkap, seperti wayang kulit adalah keterangan. Kita lihat contoh selanjutnya. UNESCO menetapkan wayang sebagai mahakarya dunia. Di sini, UNESCO adalah subjek, menetapkan predikat. Wayang adalah objek. Sebagai mahakarya dunia, ini adalah keterangan. Jangan lupa di sini harus ada tanda titik atau tanda baca sebagai ciri dari sebuah kalimat. Nah, dari kedua kalimat simpleks ini kita lihat ya, setelah predikat ada yang berbentuk pelengkap dan setelah predikat ada yang berbentuk objek. Perbedaannya adalah jika predikatnya imbuhan ber atau imbuhan ter berarti setelahnya adalah pelengkap. Karena ini merupakan kalimat aktif intransitif, kalimat yang tidak bisa dijadikan menjadi kalimat pasif. Sedangkan yang kedua, setelah predikatnya menggunakan imbuhan me. Jadi setelah predikat adalah objek. Nah, kalimat ini bisa dijadikan menjadi kalimat pasif. Selanjutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Jadi dalam kalimat kompleks ini predikatnya lebih dari satu atau klausanya lebih dari satu. Kalimat kompleks terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah kalimat kompleks majemuk setara. Yang kedua adalah kalimat kompleks majemuk bertingkat. Kalimat kompleks majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dan menggunakan konjungsi koordinatif atau setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat dan menggunakan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Kalimat kompleks majemuk setara.
Kalimat kompleks majemuk setara adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat. Fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat. Ciri kalimat ini menggunakan konjungsi koordinatif atau setara. Contohnya, dan, sedangkan, tetapi, atau melainkan. Kalian juga bisa mencari lagi ya contoh dari konjungsi koordinatif. Ini hanya sebagai contoh saja. Contoh kalimat, Andi sedang mengerjakan tugas dan Ibnu sedang menulis. Nah, ini kan satu kalimat ya. Dalam satu kalimat ini terdiri atas dua klausa. Klausa yang pertama adalah Andi sedang mengerjakan tugas. Klausa yang kedua adalah Ibnu sedang menulis. Kedua klausa ini digabungkan oleh konjungsi dan, sehingga Andi sedang mengerjakan tugas dan Ibnu sedang menulis. Titik ini adalah satu kalimat. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk setara. Jadi, kalau ada dua klausa yang dihubungkan oleh konjungsi ini, berarti itu adalah kalimat kompleks majemuk setara. Ya, bisa diperhatikan. Andi ini sebagai subjek, sedang mengerjakan adalah predikat. Tugas adalah objek. Ibnu subjek, sedang menulis predikat. Jadi di sini ada dua predikat. Nah, dua klausa ini digabungkan oleh konjungsi dan, sehingga menjadi kalimat majemuk setara. Bisa dibaca juga ya, ini contoh kalimat kedua, kalimat kompleks majemuk setara. Ini konjungsinya menggunakan konjungsi sedangkan. Jadi kedua klausa ini merupakan induk kalimat. Dua-duanya induk kalimat. Kalimat yang kedua adalah kalimat kompleks majemuk bertingkat. Kalimat kompleks majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Dalam kalimat kompleks majemuk bertingkat terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Ciri kalimat ini menggunakan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contohnya, jika, bahwa, ketika, agar, supaya, dan lain-lain. Kalian bisa mencari ya contoh konjungsi subordinatif yang lainnya. Nah, kita lihat ya, ini contoh kalimat. Ada kalimat tunggal. Marsha sedang mengerjakan PR di rumah. Marsha adalah subjek, sedang mengerjakan adalah predikat. PR objek di rumah keterangan. Ingat ya, kalau predikatnya imbuhan me, berarti setelah predikat adalah objek. Nah, dari kalimat tunggal ini kita akan rubah menjadi kalimat kompleks majemuk bertingkat. Nah, salah satunya di sini tadi dijelaskan bahwa dalam majemuk bertingkat terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Ini merupakan induk kalimat dan sekarang kita akan membuat anak kalimat dengan menggunakan konjungsi subordinatif sebagai penghubungnya. Yang pertama yang akan diperluas adalah keterangan ya. Jadi keterangan ini diperluas. Nah, untuk perluasan ini agar ia lulus ujian. Agar ia lulus ujian ini merupakan perluasan dari kata di rumah. Sehingga kalimat majemuk bertingkatnya Marsha sedang mengerjakan PR agar ia lulus ujian. Kata di rumahnya dihilangkan dulu ya ini. Karena kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya ya, klausa ini, klausa agar ia lulus ujian merupakan perluasan dari kata keterangan. Sehingga bentuk kalimatnya Marsha sedang mengerjakan PR agar ia lulus ujian. Nah, kata di rumahnya ini diganti oleh klausa ini. Sehingga ini yang disebut dengan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Sehingga pola kalimatnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, keterangan ini diperluas. Nah, perluasannya itu adalah agar ia lulus ujian. Konjungsi ditambah subjek, ditambah predikat, ditambah pelengkap. Ini tetap ya ada dua klausa. Ini konjungsi agar sebagai contoh dari konjungsi subordinatif. Marsha sedang mengerjakan PR di rumah. Ini kalimat awalnya, kalimat tunggal. Nah, ketika akan dibuat kalimat kompleks majemuk bertingkat, kalimatnya menjadi Marsha sedang mengerjakan PR agar ia lulus ujian. Itu merupakan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Supaya lebih mudahnya,
Untuk melihat mana majemuk setara, mana majemuk bertingkat, tinggal dilihat konjungsi yang digunakan dalam kalimat tersebut. Kalau menggunakan konjungsi ini, berarti itu kalimat majemuk bertingkat. Kalau menggunakan konjungsi dan atau sedangkan melainkan, berarti itu kalimat kompleks majemuk setara. Tinggal dilihat penggunaan konjungsinya saja ya, untuk mempermudah penggunaan kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Ya, nah itulah penjelasan dari unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi bagian 2. Jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.